Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam peribadahan pada hari Minggu ini. Ibadah Minggu ini akan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat kudus kepunyaan Tuhan, seringkali kita ditempa permasalahan hidup yang terasa berat sehingga membuat iman kita lemah dan ingin menyerah. Namun kita yakin dan percaya bahwa segala peristiwa dalam kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita dapat memperkuat iman percaya kita kepada Allah. Kami percaya penuh kepadamu. Saudara-saudara, kini marilah kita mengangkat litani kita dari Mazmur 138. Mazmur 138. Jemaat bagian yang masuk. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. pada hari ini aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita agungkan dengan kidung jemaat 383 bait pertama sampai kedua. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap orang yang bersedia untuk bertobat, Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah-Nya serta petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam surat Korintus yang kedua bab 4 ayat 13 yang demikian. Aku percaya, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita juga akan memuliakan Tuhan dengan persembahan yang telah kita kumpulkan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, kita akan mendengarkan firman sebagaimana dinyatakan di dalam surat Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari berjalannya persembahan ini, persembahan yang kita aturkan kepada Tuhan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya,
selamatku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengaturkan persembahan ini. Kita hantarkan di dalam doa syukur kita. Segala puji kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah yang berkarya menyatakan kasih karunia keselamatan dan senantiasa menyertai hingga sepanjang masa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu, karena dalam hari-hari kami senantiasa memiliki hidup baru, dan dalam kehidupan baru, tak kala kami menghadapi berbagai macam tantangan, kami tetap Engkau berikan kekuatan, kemampuan, sebagai satu tekad, keberanian yang kuat, mentalitas untuk menjalaninya, dan pada akhirnya Engkau melimpahkan kami berkat sukacita. Karena itu ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami membawa tanda syukur terima kasih kami ini melalui persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan, Engkau menerima, Engkau memakainya sebagai sarana untuk pekerjaan Tuhan yang agung dan mulia, penyataan kerajaan Allah, kerajaan surga, keselamatan di dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Yesus penebus. Sehingga pada akhirnya Tuhan, banyak orang yang juga menerima kelimpahan akan berkat kehidupan, kemenangan hidup, damai sejahtera oleh karena kebenaran yang telah Engkau nyatakan di dalam kasih-Mu yang agung. Bapa, kami juga mendoakan buat jemaat-Mu ataupun orang-orang yang terulur tangan untuk mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Demikian juga mereka yang mempersembahkan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan, apapun itu, Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Ya Allah kami, berkatilah orang-orang hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melakukan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, penuh rasa hormat kepada Tuhan, dan akhirnya semakin membawa semangat di dalam pelayanan gereja-Mu, dan ada kemajuan di dalam mewartakan kabar baik yang semakin hari semakin nyata. Khususnya di masa-masa ini, di era pandemi yang tetap terus kami rasakan hingga saat ini, mampukan gereja bersama dengan pemerintah ataupun kalangan rakyat, golongan masyarakat yang peduli untuk bisa ambil bagian di dalam menyatakan kasih-Mu. Ya Bapa, kini kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dan oleh karena itu kami mohonkan Roh-Mu yang kudus bertahta penuh atas hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai perutusan hidup kami yang mulia. Terpujilah Engkau di dalam Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan menerima pemberitaan firman yang dinyatakan di dalam Injil Markus 3, Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah.
Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Pasca Pentakosta, yang artinya bahwa melalui Pentakosta, maka di sini sebagai gereja memiliki kesempatan
baru dan lebih luas secara langsung untuk menjadi pemberita-pemberita Injil ke seluruh dunia. Nah, maka melalui perikop Injil Markus yang kita terima pada saat ini, dengan menghayati kenyataan yang tengah dan senantiasa bergejolak terjadi di dalam kehidupan kita sebagai insan manusia, sebagai masyarakat atau bangsa, bahkan sebagai bagian dari kehidupan iman atau gereja dan individu, maka sebagai orang percaya kita diajak untuk percaya penuh kepada Allah. Karena hanya dengan percaya penuh kepada Allah, kita akan tetap ada di dalam jalan kita dan mampu untuk menjalani jalan yang kita terima itu, hingga kita mampu menuju kepada harapan dan hasil dari karya yang kita jalani. Khususnya di dalam panggilan hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu gambaran di sini yang cukup bagus atau sederhana bagi kita tentang kenyataan yang sebetulnya tidak mudah, tetapi perlu membutuhkan suatu sikap yang tepat. Mungkin Bapak Ibu bagi yang muda atau saudara-saudara para pemuda dengan modal tampang yang cakep, penampilan keren, ataupun juga bahkan dengan kekayaan, sesungguhnya belumlah cukup untuk bisa mendapatkan kekasih yang idaman. Bukan hanya sekedar bagaimana wujud paras yang cantik ataupun gagah, tetapi bagaimana itu perilakunya benar-benar layak untuk bisa menjadi pasangan yang ideal. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini diperlukan sebuah mentalitas pula. Diperlukan sebuah mentalitas dari kita, mentalitas yang baik, mentalitas yang benar pula, sehingga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang sedang kita raih pada akhirnya akan bersambut, bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena itu kita seringkali juga melihat ada banyak orang yang tertipu dengan hanya melihat kualitas-kualitas atau kebaikan-kebaikan yang hanya lahiriah saja, tetapi tidak memiliki kekuatan kepribadian atau batin atau mental yang baik itu. Seberapapun kebaikan kualitas secara lahiriah sangat terbatas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini bisa kita garis bawahi bahwa kemampuan terbaik sesungguhnya juga memerlukan juga mentalitas yang terbaik untuk mewujudkan sebuah karya sekaligus harapan terbaik, hasil yang sempurna atau utuh. Dan itu khususnya bisa kita lihat pada saat terjadi tantangan ataupun godaan, entah itu dari dalam ataupun dari luar diri seseorang. Nah, dari sini pula Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak untuk melihat diri kita sebagai gereja Tuhan yang penuh dengan berkat Tuhan. Bahkan ada yang juga diperkenankan untuk memiliki gereja baik secara fisik ataupun secara administratif, bersifat besar, kaya,
Maka di sini gereja tidak hanya sekedar perlu besar dan kaya, namun juga hal yang terpenting adalah bermental baik untuk menghadapi tantangan dan godaan di tengah tugas perutusan hidupnya. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali melihat ada gereja yang besar, gereja yang kaya secara finansial ataupun materi, tetapi tidak mampu mengubah situasi masyarakat, tidak mampu untuk bisa ambil bagian secara konkret di dalam keprihatinan umat secara umum ataupun secara luas. Dan kalaupun mereka merasa memiliki satu banyak berkat, itu hanyalah bagi dan untuk kalangan sendiri. Sehingga di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas perutusannya sesungguhnya belumlah dapat dilakukan dengan nyata. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, maka melalui perikop Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35 ini, di mana dari perikop itu menampilkan tentang kesaksian tentang tantangan dan godaan Yesus sebagai Mesias, sebagai sosok Kristus di dalam karya pemberitaan Injil tentang hadirnya kerajaan Allah. Di sini kita bisa melihat ada sikap Yesus yang sungguh perlu untuk diperhatikan. Kalau kita lihat di dalam konteks yang dinyatakan di dalam perikop tadi, pertama, Yesus tampak sangat sibuk. Karena dimanapun dia berada, sejak awal dia memulai pelayanannya, Yesus selalu bersama-sama dengan orang banyak, dengan berbagai macam kepentingan, kebutuhan mereka, dari yang tulus sampai kepada hal-hal yang bersifat untuk motivasi pribadi. Yang jelas Yesus ada di tengah-tengah pelayanan bagi mereka semuanya. Dan di dalam kesibukan ini, seakan-akan Yesus tidak ada waktu bagi dirinya sendiri. Sehingga dikatakan tadi sampai mau makan saja tidak ada waktu atau tidak bisa memiliki waktu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, atas keadaan ini tentunya khususnya bagi keluarga paling tidak, ataupun juga orang-orang yang dekat, merasa memiliki hubungan yang sangat akrab, dan ini juga tentunya adalah keluarga itu sendiri. Di sini sebagaimana dinyatakan pula juga menampakkan kepeduliannya. Makanya mereka ingin mengambil Yesus, dalam arti ingin mencoba membantu Yesus agar Yesus dapat sedikit banyak untuk bisa meluangkan waktu akan kebutuhannya di tengah-tengah kesibukan atau beratnya pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian keluarga atau orang-orang dekat yang mencintai, yang mengasihinya, ternyata oleh Yesus perlu ada sikap yang benar. Karena demi tujuan yang tampaknya baik, tetapi bahasa yang dikomunikasikannya untuk membuat sebuah lobby terhadap situasi yang ada. Keluarga Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras. Dan sebetulnya sudah tidak waras ini bukannya berarti punya pengertian gila yang benar-benar neurotik, bukan, atau psikologis, bukan. Tetapi seakan-akan Yesus sudah tidak bisa mengenal waktu lagi. Nah, inilah yang sebetulnya hendak ditunjukkan dan sekaligus menjadi satu persoalan yang khusus dari sisi lain, dari sisi intern
dalam kehidupan Yesus itu. Sedangkan yang kedua berkebalikan. Di satu sisi tadi ada orang yang peduli, tapi di sisi lain ini ada orang-orang yang kontra, yang senantiasa mencari masalah, yang berusaha untuk menentang dan mencari-cari kesalahan dari Yesus, dan bahkan berusaha untuk mendiskreditkan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini dilakukan oleh para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Dan ketika keluarganya mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras lagi, ini kemudian dimaknai secara negatif, secara absurd sekali, untuk bisa mendiskreditkan Yesus di tengah-tengah masyarakat atas apa yang menjadi pelayanannya. Walaupun di sisi lain ini sesungguhnya sangat berhubungan dengan kepentingan mereka sebagai para petinggi-petinggi umat. Mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itulah yang dikatakan oleh para ahli Taurat. Yang jelas dari apa yang muncul dari orang-orang yang kontra dengan dia, ini menunjukkan juga adanya masalah yang ada dari sisi apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus atas persoalan itu? Dia sibuk, seakan-akan tidak ada waktu, tapi di satu sisi ada maksud baik walaupun komunikasinya kurang tepat, sehingga menimbulkan banyak celah kesempatan yang bisa memperburuk keadaan. Dan memang pada akhirnya juga ada tantangan dari luar. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kita bisa melihat atas tiga hal itu. Yesus bukanlah kemudian marah, Yesus bukannya kemudian berputus asa, Yesus bukannya kemudian Yesus bukannya kemudian mengikuti arus keinginan, tetapi ada tiga tindakan yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Yesus penuh dengan kearifan. Yesus mensikapinya dengan kebijaksanaan. Meskipun bahasa yang dimiliki oleh keluarganya sebagai wujud kepedulian atas kesibukan yang dia alami, yang dia miliki, tetapi Yesus tidak mengkanternya dengan bahasa yang miring ataupun yang kasar. Yesus cukup mendengar dan memahami, karena memang Yesus tahu sebetulnya apa yang menjadi maksud baik dari keluarga-keluarganya. Tetapi yang jelas maksud itu kemudian bukannya kemudian mempermudah atau menggoyahkan atau mengganggu, harus menjadi pengganggu di dalam tugas pelayanannya. Yesus tetap bekerja, Yesus tetap melakukan karya dari ilahi. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus memiliki sikap penuh dengan ketegasan, sekaligus sikap penuh hormat, menjunjung tinggi Sang Empunya Kuasa. Yesus tidak melakukan pelecehan sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Memang dalam kemanusiaan kedagingan bisa saja Yesus merasakan kelelahan. Memang dengan apa yang ditawarkan oleh keluarganya mungkin bisa saja membuat Yesus sedikit untuk bisa melakukan negosiasi. Tetapi persoalannya di situ, Yesus tidak ingin menggadaikan apapun yang menjadi tanggung jawabnya, kepercayaan dari Maha Tinggi.
Dan lebih daripada itu, dengan kondisi itu Yesus tidak mencela Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan tegas, dengan satu gambaran, ilustrasi tentang suatu tindakan harus bersatu, tidak boleh terpecah-pecah. Dan yang lebih penting lagi, bahwa apa yang dilakukan orang-orang ahli Taurat itu adalah tindakan yang fatal. Dia tidak bisa membuat konsep yang mampu memberikan kecerdasan mendidik dari umat untuk bisa memahami secara lebih baik dan mendalam. Tetapi justru di situ memperlihatkan bahwa yang dikatakan mereka merupakan pelecehan dari Yang Maha Tinggi yang telah menyatakan karya-karyanya di dalam Dia yang begitu nyata dan penuh kuasa. Karena itu Yesus mengatakan dengan satu tegas, barang siapa menghujat anak-anak manusia, diampuni. Ya, semua diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus telah melakukan dosa kekal. Artinya sesungguhnya tidak ada harapan, atau dengan bahasa lain tidak ada pengampunan di situ. Apalagi karena mereka adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergumul belajar firman Tuhan sebagai ahli Taurat yang mestinya mampu untuk bisa mengarahkan, menuntun, mendidik, membawa pemikiran-pemikiran yang cerdas bagi para umat, tetapi justru berkata yang tidak produktif sama sekali. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebagai sikap Yesus yang dilakukan adalah Yesus bersikap dengan penuh hikmat. Ketika pada akhirnya para keluarganya semakin dapat mendekati Dia, walaupun melalui seseorang yang menolong untuk menyampaikan maksud mereka kepada Yesus dengan mengatakan, di luar ada saudara-saudaramu, ada ibumu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jawab Yesus yang berikutnya bukannya kemudian Dia menyangkali mereka selaku saudara-saudara atau keluarganya, tetapi dalam rangka pengajaran yang sedang dilakukannya, terutama di dalam hal yang harus ditekankan tentang kebenaran yang telah disampaikannya, maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus memakai apa yang sedang terjadi sebagai konteks khusus pada waktu itu dengan mengatakan, siapakah saudara-saudaraku? Siapakah ibuku? Di sini jelas konteksnya sangat berbeda, bukan untuk melecehkan keluarganya ataupun saudara-saudara, tetapi di sini untuk mengajak, memaknai sesuatu yang baru sekaligus lebih luas dalam rangka karya ilahi, karya keselamatan, karya damai sejahtera, karya kebenaran di dalam dunia ini. Dengan mengatakan, barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan, itulah saudaraku, itulah ibuku. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai sikap Yesus, yang namanya Yesus mempertunjukkan suatu kemampuan yang baik. Tetapi yang jelas kita juga bisa melihat bahwa apa yang ditunjukkan Yesus di dalam sikapnya yang baik ini ternyata juga didasari oleh satu hal yang penting, yaitu dengan apa yang dilakukan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mencoba untuk menaruh suatu teladan sikap atas umat kepada Allah, yaitu dengan perutusan hidup, panggilan hidup kebenaran yang diberikan kepada mereka, yaitu dengan percaya penuh kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi sebagai tantangan, apapun yang terjadi sebagai suatu keadaan yang sedang dijalani,
tidaklah mampu untuk menggoyahkan, menggeser, atau menegosiasi menjadi sesuatu yang kemudian menjadi kurang bermakna, kurang bernilai, tapi tetap menjadi satu pekerjaan yang berkualitas karena adanya mentalitas. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan sikap atau tindakan cara Yesus itulah pada akhirnya memunculkan karunia mental baja, kekuatan, keberanian, dan tekad penuh untuk mensikapi pekerjaan dan masalah-masalah yang dimiliki, baik dari lingkungan dekatnya maupun dari luar dirinya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita pun bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada akhirnya pekerjaan Yesus tetap berjalan, pekerjaan Allah tetap dinyatakan, dan banyak keselamatan yang semakin diwujudkan. Nah, oleh karena itu, dari apa yang kita renungkan pada saat ini, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Kita sebagai gereja yang menerima perutusan dari Tuhan di tengah tantangan dan godaan dari dalam maupun dari luar, di lingkungan dalam diri jemaat maupun di tengah masyarakat yang penuh dengan perkara-perkara yang pelik ataupun yang rumit, maka tetaplah percaya penuh kepada Allah. Tetap percaya penuh sebagaimana dilakukan oleh Yesus tadi. Dia tidak tergeser apapun yang menjadi pekerjaannya. Maka di sini menunjukkan adanya pikiran, hati, perkataan serta perbuatan yang senantiasa terfokus, terpusat kepada kehendak Allah yang maha tinggi. Dan itulah kiranya yang dimiliki oleh gereja. Dan dengan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka sebagai gereja di dalam mewujudkan tugas perutusan hidupnya, ia dapat bersikap arif. Ia dapat menunjukkan sikap penuh hormat atas tugas tanggung jawabnya, dan dia pun senantiasa akan dapat memiliki hikmat untuk mewujudkan kehidupan dan perutusannya secara khusus di dalam konteks yang sedang dihadapinya. Sebagaimana saat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat kita mengalami pandemi COVID-19, kita diperhadapkan tidak hanya dengan kebutuhan jemaat yang mengalami krisis secara ekonomi, ataupun juga mungkin bisa dikatakan juga krisis di dalam pola kejemaatan kita karena peribadahan terbatas dan kegiatan-kegiatan yang terbatas. Nah, di sini kita tetap dituntut untuk bagaimana dengan situasi yang ada kita memiliki hikmat, kebijaksanaan, sekaligus ketegasan, menghormati apa yang jadi tanggung jawab dari Tuhan untuk tetap bisa mewujudkan pekerjaan meskipun dalam perkara-perkara yang kecil. Dan di sini kita bisa melakukannya dengan saling menolong, saling membantu, khususnya mereka yang mungkin sedang mengalami keterpaparan COVID ini. Bisa saja sebagai gereja tidak hanya sekedar diam, tapi sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk peduli. Walaupun mungkin sebenarnya orang yang terpapar itu juga sesungguhnya adalah orang yang mampu, tapi dengan keterpaparan itu sesungguhnya mereka juga tidak bisa melakukan banyak hal karena mereka terbatas harus karantina. Paling tidak mereka membutuhkan makan. Disitulah kita selaku gereja bisa ikut ambil bagian. Demikian pula bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dalam hal yang tengah terjadi dan senantiasa terus-menerus menjadi fenomena yang ada dalam kehidupan iman Kristen kita, seringkali menjadi cemoohan, seringkali mendengarkan cibiran, bahkan pelecehan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita juga jangan mudah untuk bisa kompromi dengan hal seperti itu. Mari kita jangan menyerah, tetapi kita tetap semangat untuk bisa percaya penuh bahwa kita tetap bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan sosial masyarakat kita, mungkin kadangkala juga kita mendengar adanya diskriminasi secara sosial, tetapi tidak masalah karena itu hanyalah status. Tapi bagaimana kita tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk melayani, sebagaimana Yesus tetap bisa melakukan pekerjaan yang baik, meski mungkin seakan-akan dia tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita juga jangan terlena ketika kita juga mendapatkan simpati, walaupun itu juga kelihatannya benar baik untuk kita, tapi kita harus bisa melihat sejauh mana itu dampaknya di dalam keutuhan tanggung jawab pekerjaan kita. Dan marilah kita tetap melangkah, mewujudkan panggilan hidup kita, dan kita raih dengan kemenangan oleh karena kemenangan hidup yang Tuhan berikan. Sebagaimana saat ini pun kita akan diteguhkan melalui panggilan sakramen perjamuan kudus pula. Amin. Mari kita bersaat teduh dan menyiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad
senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga, sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan.
Karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat kudus kepunyaan Allah di sepanjang masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan kembali akan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita akan menyiapkan diri
Sebagaimana firman yang telah kita terima, maka kita akan undur dari tempat ini untuk melakukan perutusan Tuhan. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melangkahkan kaki kita untuk melakukan perutusan Tuhan, undur dari tempat ini dengan spirit semangat Kidung Jemaat 387 bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Kuheran Allah mau memberi. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda